5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, lambang gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa seperti ini adik-adik. Buah kelapa itu disebut dengan nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka itu menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya adik-adik. Buah, batang, daun, dan akar semuanya bermanfaat. Nah, anggota pramuka harus bisa bermanfaat juga nih bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha ya melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa itu dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari kita mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Adik-adik perhatikan nih gambar berikut ini. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka itu memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Nah, baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher atau kita sebut dengan dasi adik-adik. Kalau dalam pramuka itu namanya setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri itu perlu dilatih adik-adik. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dalam pramuka aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Nah, anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain adik-adik. Lalu, apa saja nih kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Misalnya, kegiatan yang bisa kalian lakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nah, nama-nama kelengkapan seragam pramuka itu ada baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Adik-adik, apa saja nih kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Di sini Kak Citra punya tabel. Kalian buat di buku tulis kalian ya. Mana saja kegiatan yang bisa kalian lakukan secara mandiri? Misalnya, apakah kalian bisa memakai baju sendiri, memakai kaos kaki sendiri,
memakai sepatu sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, mengenakan ikat pinggang sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri tanpa bantuan orang tua, dan merapikan kamar kalian sendiri. Coba nih adik-adik, kalian buat seperti ini lalu kalian centang mana yang bisa kalian lakukan secara mandiri. Adik-adik, apa saja ya persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka, dan apa saja perbedaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Nah, di sini persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka adalah sama-sama memiliki badge nama peserta didik ya. Biasanya ada badge namanya di sini ya, adik-adik ya. Lalu memiliki lambang atau logo. Kalau seragam sekolah itu ada logonya ini di sini ya, Tutwuri Handayani atau logo SD. Nah, di sini juga ada adik-adik, di pramuka itu ada logo atau lambang tanda gerakan pramuka juga adik-adik. Lalu memiliki kelengkapan penutup kepala atau topi. Lalu bagian bawahnya bisa berupa rok atau celana. Memiliki kelengkapan pada bagian leher atau kalau seragam itu disebut dasi. Kalau pada seragam pramuka itu disebut dengan setangan leher. Sedangkan perbedaannya adalah warna dasar seragam sekolah itu merah dan putih. Sedangkan pramuka itu coklat muda dan coklat tua. Seragam pramuka itu memiliki badge daerah dan jabatan. Seragam sekolah tidak memiliki adik-adik. Penutup kepala seragam sekolah itu berupa topi. Sedangkan penutup kepala pramuka itu berupa baret adik-adik ya. Nah, rok dan celana seragam pramuka sekolah ini berwarna merah hati. Kalau yang pramuka itu berwarna coklat tua. Seragam sekolah itu menggunakan dasi, sedangkan seragam pramuka itu menggunakan setangan leher. Itu perbedaannya. Perhatikan seragam dari pramuka nih, pramukanya Siti dan pramukanya Udin ya adik-adik ya. Kalau Siti itu pramuka siaga putri, sedangkan Udin itu pramuka siaga putra. Lihat kita dari bagian atas dulu adik-adik ya. Bagian kepala itu memakai topi. Nah, di topi itu biasanya ada tanda tutup kepala. Nah, di sini ada yang berwarna hijau. Karena untuk pramuka siaga ini memang khasnya adalah warna hijau. Lalu di sini di bagian leher untuk anak perempuan atau siaga putri itu ada namanya tanda pelantikan. Bentuknya lingkaran seperti ini. Sedangkan pada putra tanda pelantikannya itu berbentuk persegi atau berbentuk belah ketupat adik-adik. Nah, ini di bawah lipatan baju. Nah, ini ya. Lalu di bagian tangan sebelah kiri itu ada tanda barung sama antara siaga putra dan putri. Nah, tanda barung itu kalau pada siaga itu warna ya, macam-macam warna. Nah, di sini contohnya tanda barungnya adalah warna merah. Lalu ada tanda kecakapan umum atau TKU, itu letaknya di bawah tanda barung ya. Itu namanya tanda kecakapan umum. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan umum, kalian akan mendapatkan tanda kecakapan umum ini. Lalu sekarang kita lihat di bagian kanan. Nah, di leher bagian kanan ya, di kerahnya untuk perempuan itu ada tanda pandu dunia, itu bentuknya lingkaran. Tapi pada laki-laki bentuknya itu persegi adik-adik. Nah, letaknya tidak di kerah tapi di bagian dada sebelah kanan. Lalu bawahnya itu ada nama ya, papan nama ya. Siapa nama kalian ada papan namanya. Kalau untuk laki-laki papan namanya di bawah pandu dunia ya. Lalu ada tanda lokasi atau pita daerah, itu ada di lengan ya, di lengan bagian kanan ya, paling atas sendiri. Lalu bawahnya itu adalah pita nomor, ini nomor gudep sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah akan memiliki yang namanya nomor gudep atau nomor gugus depan adik-adik. Lalu setelah itu di bawahnya lagi baru ada yang namanya badge daerah atau lencana wilayah. Ini sama laki-laki dan perempuan, di bawahnya ada itu. Lalu berikutnya
di sekeliling badge daerah ini diberi tanda kecakapan khusus seperti ini, bentuknya segitiga terbalik adik-adik. Nah, ini tanda kecakapan khusus itu kecakapan khusus yang kalian miliki, kalian bisa beri tanda di situ. Misalnya kalian pintar memasak, nanti ada badge tanda kecakapan khusus yang bisa memasak seperti itu. Lalu kalian cakap dalam berenang, itu ada badge-nya warna biru dan putih ya, itu tanda kecakapan khusus bahwa kalian bisa berenang. Nah, lalu di bagian depan apabila kalian itu pemimpin barung, ketua barung atau wakil ketua barung, itu biasanya ada tanda jabatan. Tetapi kalau hanya anggota, kalian tidak memiliki tanda jabatan seperti ini. Itu ya adik-adik ya, seragam pramuka siaga putri dan siaga putra. Adik-adik, seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Nah, perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Tadi sudah Kak Citra jelaskan ya apa persamaan dan perbedaannya. Nah, perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut ini. Ini adalah tanda kecakapan khusus, tapi kalau untuk tanda kecakapan khusus pramuka siaga itu berbentuk segitiga adik-adik. Ya, tanda pelantikan, tanda barung, tanda pandu dunia, tanda jabatan seperti yang Kak Citra bilang tadi ya. Lalu ada nomor gugus depan sama papan nama. Nah, perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka tersebut merupakan bentuk dari bangun datar. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, dari tanda-tanda ini kita akan kelompokkan nih adik-adik, mana yang termasuk dalam lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, untuk lingkaran ada tanda kecakapan khusus ya. Tanda kecakapan khusus ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi, ada yang segi lima ya. Lalu ada lambang pandu dunia untuk putri ya. Untuk putra kan persegi adik-adik. Lalu tanda pelantikan untuk putri. Nah, ini juga lingkaran. Sedangkan yang persegi adalah tanda pelantikan putra ya. Lalu lambang pandu dunia untuk putra, lalu tanda kecakapan khusus ya atau TKK. Nah, TKK khusus madya yang ini adik-adik ya, tanda kecakapan khusus madya. Lalu yang persegi panjang itu ada tanda jabatan, papan nama, dan nomor gudeg. Lalu untuk segitiga itu ada tanda barung merah dan tanda barung hijau dan tanda barung warna-warna yang lain adik-adik. Jadi ini adalah masing-masing dari tanda-tanda di pramuka ya, baju seragam pramuka berdasarkan bentuknya yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Nah, tadi ya ada yang berbentuk segi lima juga. Nah, adik-adik, pohon kelapa itu dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat loh untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurung kelapanya adik-adik. Ini ya tempurungnya. Lalu tempurung kelapa itu digunakan untuk membuat kerajinan. Lalu tempurung kelapa itu dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga untuk alat menari adik-adik. Nah adik-adik, pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan dulu nih 2 buah tempurung kelapa. Lalu benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Nah, bunyikan sesuai petunjuk berikut ini. Yang pertama adalah gerakan tangan. Tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Lalu tepuk 1 kali di sebelah kiri, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas, lalu tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri ya. Nah, lakukan gerakan secara urut dan lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Lalu gerakan kaki dan tangan. 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan ya. Lakukan gerakan sampai 4 kali pada langkah kedua dan keempat. Tepukkan tempurungnya adik-adik. Letakkan kaki kanan di depan. Tepukkan tempurung 1 kali di depan. Lalu letakkan kaki kiri di depan dan tepukkan tempurung 1 kali di belakang.
Lalu gerakan kepalanya, kepala menoleh ke kiri ya, tepukan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukan tempurungnya ke sebelah kiri. Nah, cobalah berlatih bersama teman-temanmu nih adik-adik, mengikuti gerakan tersebut dan lakukan dengan berulang-ulang. Itu tadi ya gerakan tangan, kaki, dan kepala ketika menari menggunakan tempurung kelapa. Nah adik-adik, jika tidak ada tempurung kelapa, ganti tempurung kelapa itu dengan tepuk tangan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.